Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memanggil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siang ini. Gibran akan dimintai keterangan terkait bagi-bagi susu di acara Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga sebagai calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu pada hari Selasa 2 Januari 2024 pukul 1 siang terkait bagi-bagi susu saat lari-lari pagi di arena Car Free Day di Bundaran HI Jakarta beberapa waktu lalu. Bawaslu Jakarta Pusat telah melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif setelah Bawaslu RI menyampaikan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, lalu ditemukan fakta baru. Sebelumnya, tanggal 28 Desember 2023, Bawaslu Jakarta Pusat telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait bagi-bagi susu, namun pemanggilan dibatalkan. Namun setelah dilakukan rapat pleno pada hari Jumat lalu, diputuskan Gibran kembali dipanggil karena ditemukan fakta dan data baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran di momen Car Free Day, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, menilai tidak ada unsur kampanye yang dilanggar. Sementara peneliti Perludem, Ihsan Maulana, menyebut harus ada kajian dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran. Kami mempertanyakan mengenai urgensinya atau mengenai alasannya apa. Apakah apa yang dilakukan oleh Mas Gibran di Car Free Day itu melanggar kampanye atau tidak? Kalau ada dugaan melanggar kampanye, pertama yang harus dilakukan adalah apakah ini ada pengaduan atau temuan? Ya, kalau ada pengaduan atau temuan, mesti ada kajian. Apakah sudah ada kajian dilakukan oleh Bawaslu atau belum? Kajiannya seperti apa? Nah, kemudian kalau kajiannya cukup bukti bahwa Mas Gibran melakukan pelanggaran kampanye, maka harus ada proses yang terang juga, yang transparan seperti apa gitu, supaya kita paham. Yang kedua, Bawaslu RI itu, Bawaslu tingkat pusat, atasan Bawaslu Jakarta Pusat itu ya sudah menerbitkan surat bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran, jadi tidak diteruskan proses penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh cawapres kami. Jadi lalu pertanyaannya, kenapa Bawaslu tingkat kabupaten kota bisa melakukan proses penanganan pelanggaran sementara dugaan pelanggaran itu sudah dihentikan oleh Bawaslu RI? Baik. Yang ketiga, kalau misalnya soal kampanye apa yang dilakukan oleh Mas Gibran di Car Free Day? Sama sekali tidak ada unsur kampanye yang dilanggar. Kalau kita tahu definisi kampanye itu adalah ya mengajak peserta pemilu atau tim kampanye mengajak pemilih kepada pemilih dengan menyampaikan visi, misi dan program serta citra diri. Sementara di situ tidak ada unsur-unsur itu yang terlihat atau dilakukan oleh Mas Gibran. Jadi tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa dinyatakan kampanye. Kemudian ada yang bilang lah, Mas Gibran tidak melanggar kampanye tapi melanggar peraturan daerah atau perda, karena di Car Free Day itu tidak boleh ada kegiatan politik. Maka ada dua pertanyaan di sini. Lalu urusannya apa Bawaslu yang bekerja berdasarkan undang-undang pemilu kemudian melakukan pengawasan dengan undang-undang atau perda yang tidak ada kaitannya dengan pemilu? Kecuali apa yang dilakukan Bawaslu itu berdasarkan laporan oleh orang atau pihak lain. Ini kan setahu saya ini kan temuan pengawasan. Kalau temuan pengawasan itu artinya dia mengawasi, Bawaslu itu mengawasi. Apa dasar hukum pengawasan? Dasar hukum pengawasan itu undang-undang pemilu, bukan perda.
Kalau proses ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat, maka Bawaslu harus mengkaji, melakukan kajian, dan kemudian kalau kajiannya ada dugaan pelanggaran Car Free Day dari Perda, maka langsung Bawaslu melakukan rekomendasi kepada Pemda untuk melakukan proses penyelesaiannya, bukan Bawaslu menggunakan Perda untuk memproses seseorang. Ini yang menurut saya keliru dan jauh dari masalah yang sesungguhnya. Nah, tapi kemudian keburu isu ini menjadi perbincangan publik dan kemudian menjadi bahan bagi siapa saja yang ingin mendiskreditkan atau menjatuhkan cawapres Mas Gibran ini gitu. Baik, Bang Juri, artinya dari TKN menganggap bahwa di Car Free Day kemarin ini bukan aksi kampanye ya, hanya sebatas bagi-bagi susu saja untuk sebagai program mencegah stunting seperti itu ya, Bang Juri. Kita ke Perludem terlebih dahulu, mungkin Bang Ihsan. Tanggapannya apa, Bang Ihsan? Apakah Perludem ini menilai ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan Gibran di Car Free Day ini? Ya, pertama kita harus lihat dulu sebetulnya mendudukan kegiatan yang dilakukan apakah bagian dari kampanye atau bukan begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Juri ya soal apa yang dimaksud dengan kampanye begitu ya. Kampanye itu merupakan bagian ya dari meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya memang ada kerancuan yang menjadi perdebatan sampai hari ini. Apakah memang kegiatan yang dihadiri oleh salah satu cawapres di dalam CFD itu merupakan bagian dari kampanye atau bukan. Tetapi saya ingin mengutip sebetulnya putusan MK nomor 48 tahun 2018. Saya ingat betul waktu itu Mahkamah Konstitusi menafsirkan apa yang dimaksud dengan citra diri. Meskipun misalnya kegiatan yang dilakukan tidak menawarkan visi, misi, dan program, tetapi citra diri yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2018 itu sebetulnya supaya membuka ruang seluas-luasnya kepada penyelenggara pemilu untuk bisa mengawasi kegiatan kampanye. Nah, ini kalau kita kaitkan begitu ya dengan kegiatan di dalam masa tahapan kampanye pemilu gitu ya, sekalipun tidak menyampaikan visi misi program, tetapi itu bisa tendensi menampilkan citra diri dari peserta pemilu, ya itu merupakan bagian dari kampanye kalau kita lihat. Dan memang itu harus dilakukan proses oleh Bawaslu. Tetapi kan hari ini yang menjadi pertanyaan bagi publik adalah seolah-olah penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam menindaklanjuti ya 2 laporan aksi salah satu cawapres yang masuk ke Bawaslu ini seolah tidak terkoordinasi. Satu sisi misalnya Bawaslu tingkat pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ditemukan pelanggaran misalnya. Tetapi di sisi lain juga ada statement bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu cawapres yang diduga misalnya melakukan pelanggaran. Nah, ini yang harus mendapatkan kritik juga adalah bagaimana Bawaslu untuk bisa sesegera mungkin secara internal berkoordinasi, baik itu Bawaslu tingkat pusat maupun Bawaslu di tingkat Kota Jakarta Pusat untuk memutuskan dan menginformasikan kepada publik bagaimana langkah dan upayanya. Gitu Mbak Palir. Baik, Bang Ihsan, ini kan Bawaslu juga tadi sore menyebut bahwa akan melakukan kajian apakah ini akan ditemukan pelanggaran atau tidak dalam aksi bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Kalau dari Perludem sendiri menilai jika memang nanti ditemukan pelanggaran, ini kira-kira apa potensi sanksi yang bisa dikenakan, Bang Ihsan? Ya, kita harus lihat dulu nanti bagaimana kajian yang disampaikan oleh Bawaslu. Kalau memang memenuhi unsur apa yang dilarang di dalam kampanye misalnya ya, pelibatan pemilih atau warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam konteks ini adalah misalnya anak-anak di kegiatan CFD, maka sanksinya kalau kita lihat di pasal 280 Undang-Undang Pemilu, kalau itu dilanggar sanksinya adalah pidana dan juga denda. Tetapi kalau kita lihat sanksinya atau apa yang terbukti adalah menyalahi ketentuan Pergub nomor 12 tahun 2016, itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Bawaslu, dan itu harus diselesaikan oleh kepala daerah ya, dalam hal ini adalah
PJ Gubernur DKI Jakarta begitu untuk bisa melakukan penertiban terkait dengan apa yang sudah Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Rian Rahman yang berada di kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Rian, bagaimana informasi terbaru terkait pemanggilan Gibran oleh Bawaslu? Baik pemirsa, hingga saat ini calon wakil presiden nomor urut 2 belum mendatangi kantor Bawaslu Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye, yaitu bagi-bagi susu saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun HBKB. Kendatinya Gibran Rakabuming Raka dipanggil pada Selasa kemarin, Gibran berhalangan hadir lantaran tidak mendapatkan surat pemanggilan ataupun tidak memiliki kelayakan panggilan. Gibran diketahui diduga melakukan pelanggaran kampanye ataupun politik saat Car Free Day. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016, bahwasannya setiap kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak ada kegiatan kampanye ataupun politik. Selain itu juga hari ini juga apabila Gibran tidak hadir di Bawaslu Jakarta Pusat, pihak Bawaslu juga akan mengumumkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran nanti siang. Sekian. Baik, Rian. Terima kasih atas informasi yang disampaikan dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat dan selamat bertugas kembali.